A True Martial World. Bab 5. Judul, Lian Chengyu. Tubuh kurus dan lemah Yiyun bahkan lebih pendek dari Jiang Xiaoru. Meskipun dia tampak seperti anak kecil, tetapi di dalam hati Jiang Xiaoru, Yiyun adalah pria di rumah, pria yang akan menghidupi keluarga di masa depan. Memegang tangan Jiang Xiaoru, Yiyun merasakan kegelisahannya saat telapak tangannya memanas dengan sedikit gemetar di jarinya. Menghadapi kematian mereka yang akan datang, dan ketidakadilan suku, Jiang Xiaoru tidak mengharapkan siapapun untuk membela dirinya. Dia hanya bisa melakukannya sendiri, sebagai gadis berusia 15 tahun, melawan sekelompok pria gemuk. Suasana menjadi hening sejenak saat semua orang dengan bingung menatap Yiyun dan Jiang Xiaoru. Setelah hening sejenak, beberapa pria yang bertugas mendistribusikan gandum tertawa terbahak-bahak. "Dia laki-laki di rumahmu? Hahaha, anak muda, apakah kamu belum pernah melihat seorang pria sebelumnya? Apakah kamu ingin aku menunjukkan kepada kamu apa artinya menjadi seorang pria?" Kata salah satu pria itu dengan cabul. Seorang anak yang bahkan tidak perlu bercukur, dan monyet kurus pada saat itu. "Nak, sudah berapa hari kamu berhenti menggunakan popok?" Beberapa pria tertawa terbahak-bahak saat Jiang Xiaoru memerah karena malu saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak ada satu orang pun di belakangnya yang mau membela dia. Kelas penguasa suku itu dipenuhi dengan semua prajurit yang kuat dan susah payah. Karena yang lemah tidak bisa mengalahkan yang kuat, tidak ada yang peduli dengan mereka karena mereka memiliki makanan sendiri untuk dikhawatirkan. Aku ingat sesuatu. Bukankah bocah ini mati beberapa hari yang lalu? Di suku kecil, kematian tidak jarang terjadi. Terlebih lagi adalah kurangnya kedudukan Yiyun, jadi kematiannya bukanlah berita baru bagi siapapun. Betul sekali, aku tahu dia. Dia penuh penyakit. Tubuhnya sangat lemah sehingga angin bisa menerbangkannya, kata orang lain. Siapa bilang adikku sudah mati? Jiang Xiaoru menatap pria itu seperti macan tutul. Ukuran tubuh mereka sangat tidak proporsional, seperti burung pipit melawan burung nasar. Meski begitu, Jiang Xiaoru mengertakkan gigi dan berdiri tegak. Ada aura niat membunuh di matanya, yang bisa dilihat pada binatang buas. Sulit dipercaya bahwa gadis muda yang lemah seperti dia bisa menunjukkan tatapan seperti itu. Jiang Xiaoru memegang erat barang panjang dan tipis seperti tiang yang dia sembunyikan di belakangnya. Dia diam-diam menyimpan satu anak panah untuk tujuan pertahanan. Menghadapi tatapan tajam Jiang Xiaoru, pria itu mengerutkan kening karena dia membuatnya marah. Sebagai diaken dalam suku, dan anggota kamp persiapan prajurit, posisinya dalam suku sangat tinggi. Situasi ini seperti harimau yang ditembaki oleh anak kucing. "Dasar gadis bodoh, apa yang kau lihat? Aku akan menggali matamu jika kamu terus menatap." Pria itu berkata dengan marah, tetapi Jiang Xiaoru terus menggertakkan giginya, terus berdiri, karena mereka tidak akan bertahan jika mereka tidak menerima jatah hari ini. Anak panah di tangannya digenggam lebih erat hampir sampai dia menariknya keluar. Gadis ini menarik, terletak di sebuah rumah yang bersih dan tinggi. Seorang pemuda dengan baju besi perak yang menyeringai telah memantau konflik antara Jiang Xiaoru dan pria itu melalui jendela. Pemuda lapis baja perak ini memiliki kehadiran yang sangat kuat. Pakaian luarnya yang cerah hanya berfungsi untuk meningkatkan perbedaan antara dia dan rakyat jelata yang menderita. Dia masih menyembunyikan anak panah. Semua bahan pembuatan panah telah diperhitungkan, tetapi bahkan anak panah yang rusak harus dikumpulkan. Aku tidak tahu bagaimana gadis ini berhasil menyembunyikan panah, tapi dari kelihatannya, dia mungkin memiliki keberanian untuk menggunakan panah untuk menyerang. Jika dia melakukan serangan, dia pasti akan berada dalam keadaan yang menyedihkan, dengan sopan kata seorang tetua yang berdiri di samping pemuda berlapis baja perak itu. Betul sekali. Namun jika dia tidak menyerang, dia mungkin akan mati kelaparan, kata pemuda lapis baja perak itu dengan acuh tak acuh. Ceritakan lebih banyak tentang gadis itu. Tetua itu membungkuk menjawab Tuan muda, namanya Jiang Xiaoru, seorang gadis dari kasta rendah di klan suku Lian kami. Dia dan saudara laki-lakinya awalnya bukan dari klan suku Lian. Dia adalah seorang pengungsi yang berhasil menemukan pijakan di klan suku Lian.
Beberapa tahun yang lalu, ibu kakaknya Yiyun meninggal dunia. Saudara kandung menjadi yatim piatu. Diharapkan bahwa kedua anak tanpa ibu mereka pasti akan mati, tetapi Jiang Xiaoru ini, meskipun masih muda, secara mengejutkan berhasil menjaga dirinya dan saudara laki-lakinya, dan telah bertahan selama beberapa tahun. Tetua itu sangat sopan. Dia tahu segalanya tentang semua orang yang berjumlah 1000 di seluruh klan suku Lian. Sebuah suku besar biasanya tidak menerima pengungsi, hanya suku yang lebih kecil yang menerimanya. Sebenarnya, ini adalah salah satu cara suku kecil untuk mempertahankan populasinya, namun status pengungsi selalu jauh lebih rendah daripada penduduk asli. Dia sebenarnya seorang gadis dari tempat lain. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia perlahan menyeringai. Dari situasi sebelumnya, dia menyadari bahwa Jiang Xiaoru memiliki sikap berbeda yang tidak dapat dia gambarkan, karena itu bukanlah hal yang akan dimiliki oleh anak dari keluarga miskin. Selain itu, Jiang Xiaoru memiliki penampilan yang elegan dan halus. Di suku kecil yang menanggung penderitaan, gadis cantik seperti itu jarang terjadi. Gadis cantik dan menawan dengan sikap menantang dengan masa lalu yang tidak diketahui menyalakan minat pada Lian Chengyu. "Tuan muda, apakah dia menarik perhatianmu?" tanya orang tua yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan muda Lian Chengyu memiliki prestise yang sangat tinggi di sukunya. Seluruh klan suku Lian memiliki sedikit prajurit, tetapi untuk para ahli yang jujur, hanya ada 3. Salah satunya adalah pemimpin yang merupakan sesepuh berjubah kuning, pelatih kamp persiapan prajurit, Yao Yuan, dan terakhir adalah Lian Chengyu. Dia adalah cucu dari tetua berjubah kuning. Pemimpin sudah berusia 60-an, tetapi Lian Chengyu baru berusia 17 tahun, jadi dia memiliki jalan yang cerah di depan. Lian Chengyu tidak diragukan lagi akan menjadi pemimpin berikutnya. Dia juga orang dengan peluang tertinggi untuk menjadi Purple Blood Warrior. Dengan perawakan Lian Chengyu, dia tidak seharusnya menikahi seorang wanita dari luar, karena perawakannya yang rendah. Jadi bagaimana jika aku tertarik? Segera suku Lian kecil ini tidak akan menghambatku. Aku akan keluar dan berpetualang di alam liar yang luas. Apakah kamu mencoba menggunakan aturan klan suku Lian untuk menahanku? Meskipun Lian Chengyu mengatakannya dengan tenang, kata-kata dingin itu membuat tetua itu bergidik saat dia berkata dengan tergesa-gesa, "Aku bercanda, tuan muda. Aku yang sebelumnya hanya bertanya." Orang tua ini berbicara terlalu banyak, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Tetua hendak menamparkan dirinya sendiri ketika dia mengatakan itu, karena meskipun klan suku Lian kecil, aturan klan sangat ketat. Di alam liar, di mana yang kuat menguasai yang lemah, banyak negara memberlakukan hukum militer. Di suku-suku para kultivator memegang kekuasaan, jadi terlepas dari hukum, aturan klan suku sangat ketat. Yang kuat menahan nyawa yang lemah di tangan mereka. Lian Chengyu yang merupakan kultivator di sukunya memiliki otoritas mutlak untuk memutuskan nasib seseorang. Selain itu, Lian Chengyu tidak menunjukkan belas kasihan. Sejak muda, dia telah melalui banyak kesengsaraan, dan mengalami pertempuran yang kejam bahkan di sukunya. Melihat sesepuh hendak menamparkan dirinya sendiri, Lian Chengyu berkata dengan dingin, "Baiklah. Berhenti bertingkah di depanku. Gadis ini masih muda. Aku hanya ingin dia sebagai pembantu atau selir. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ini tidak akan melanggar aturan suku." "Ya, terima kasih atas pengampunanmu, tuan muda," tetua itu mengangguk dengan cepat. "Baiklah, izinkan aku bertanya padamu. Jiang Xiaoru ini, mengapa dia memiliki nama keluarga yang berbeda dari saudara laki-lakinya?" Lian Chengyu menyipitkan matanya saat dia melihat yang sedang terjadi di lapangan. Dia menyadari bahwa Jiang Xiaoru sangat protektif terhadap saudara laki-lakinya, sedangkan saudara laki-lakinya adalah orang lemah yang dilanda penyakit. Namun, Jiang Xiaoru tampak bangga dengan adiknya. Aku mendengar bahwa ketika Jiang Xiaoru dalam kesulitan, dia diadopsi oleh Ibu Yiyun. Mungkin karena alasan itulah Jiang Xiaoru sangat berterima kasih kepada Ibu Yiyun, jadi dia juga memperlakukan Yiyun dengan sangat baik. "Ah, begitukah?" Lian Chengyu mengerutkan kening saat dia berdiri. "Pergilah sekarang." Melihat kaki Jiang Xiaoru terpaku ke tanah, pria itu marah.
Dia melangkah maju ke depan Jiang Xiaoru dan akan menamparnya. Seorang gadis lemah seperti Jiang Xiaoru tidak bisa dibandingkan dengan tubuh besar pria itu. Tamparan ini jika mendarat akan melemparkan Jiang Xiaoru ke udara. Jiang Xiaoru hendak menggambar panah ketika dia merasakan tangannya ditekan. Yi Yun dengan cepat berbisik ke telinganya sambil berkata, "Jangan gegabah." Mengatakan itu, dalam satu gerakan cepat, Yi Yun berdiri di depan Jiang Xiaoru. "Tahan," kata Yi Yun dengan tangan terangkat. "Kamu pikir kamu ini apa?" Pria itu marah. Sebenarnya monyet kurus yang lemah ini. Dia akan mengirimnya terbang juga. Yi Yun sangat ingin menendang pria di pangkal pahanya, tetapi dia tahu bahwa orang bijak tidak akan melawan ketika rintangan melawan dia. Setelah menjalani 2 kehidupan, dia menjadi lebih tenang, dan tahu bahwa menjadi terburu-buru dalam situasi ini akan menjadi bencana. Pria sejati tidak bertengkar dengan kaum wanita. Selain itu, bukankah kamu dari kamp persiapan prajurit? Kamu pasti sangat kuat, jadi bagaimana kamu bisa menyentuh seorang wanita muda? Bukankah itu lelucon orang-orang? Waspada terhadap tindakan kekerasan pria itu, Yi Yun mengatakannya dengan cepat tapi jelas. Semua orang yang hadir mendengarnya. Pria itu ragu-ragu saat dia melihat dengan aneh ke pemuda di depannya. Bukankah seorang anak berusia 12 tahun akan langsung mengejeknya? Atau dia akan dengan bodoh menerima tamparan itu menggantikan saudara perempuannya dan dikirim terbang? Tapi, dia melompat keluar dan mengucapkan kata-kata itu adalah ejekan sederhana yang sangat efektif. Dia meninggalkan tangannya di udara saat dia ragu-ragu mengusap tangannya ke bawah. Pria ini merasa seperti sedang meninju udara. Memang, sebagai anggota kamp persiapan prajurit, dan di mata banyak orang, memukul 2 anak bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu ada beberapa konflik kepentingan antara kamp persiapan prajurit dan warga biasa, jadi mudah baginya untuk dijatuhkan dengan kata-kata. Pria itu mungkin kurang ajar, tetapi dia tidak ingin dibicarakan di belakang punggungnya. "Yah, setidaknya kamu tahu tempatmu," kata pria itu sambil menurunkan tangannya sambil menatap 2 saudara kandung. "Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Pergilah sekarang, Yun Er." Jiang Xiaoru berkata sambil menarik tangan Yi Yun. Dia merasa tidak berdaya karena dia tahu bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa dengan terlibat dalam konflik dengan pria itu. Tapi pergi berarti mereka kelaparan. "Kak Xiaoru, jangan khawatir," saat Yi Yun memegang tangan Jiang Xiaoru, menunjuk padanya untuk tenang. "Jadi, aku akan pergi sekarang, tapi sebelum itu, aku punya sesuatu untuk dikonsultasikan denganmu."